Jiwa yang terpilih, perjalananmu bukanlah perjalanan yang biasa. Sejak awal, kamu telah ditetapkan untuk menempuh jalan yang berbeda, jalan yang penuh dengan tantangan dan ujian yang tak semua orang sanggup memikulnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa hidupmu terasa jauh lebih sulit dibandingkan orang lain, padahal kamu sudah berusaha keras dan selalu berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi bukanlah tanpa tujuan. Semua itu telah diatur dengan cermat untuk membentuk dirimu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap menerima berkat besar yang sedang disiapkan. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang akan Dia uji dengan tantangan-tantangan besar. Setiap air mata, setiap kesulitan adalah bagian dari proses penyempurnaan untuk membawamu pada takdir luar biasa yang telah disiapkan untukmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami pesan ini, saya ingin mengajakmu untuk mendukung perjalanan spiritual ini dengan cara sederhana yang akan membawa energi positif bagi dirimu dan banyak orang. Silakan klik tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video inspirasi yang akan memperkuat iman, kesabaran, dan keyakinanmu. Jangan lupa tinggalkan komentar mengenai apa yang kamu rasakan saat mendengar pesan ini. Komentar-komentarmu bukan hanya menyemangati orang lain, tetapi juga menjadi sinyal yang menguatkan niatmu di hadapan Tuhan. Dengan subscribe dan berinteraksi, kamu menegaskan pada diri sendiri dan alam semesta bahwa kamu siap menjalani proses ini dengan penuh keberanian, kesadaran, dan keyakinan akan rencana Tuhan yang sempurna untuk hidupmu. Setiap tantangan yang kamu alami memiliki alasan yang hanya bisa dipahami jika kamu melihatnya dengan sudut pandang yang lebih tinggi. Ketika kamu merasa semua orang tidak memahami beban yang kamu pikul, itulah saat di mana kamu harus menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dengan cara yang tidak biasa. Dia ingin kamu menemukan kekuatan sejati di dalam dirimu. Karena itu, ujian yang kamu hadapi bukan hukuman, melainkan tanda bahwa kamu dipersiapkan untuk misi besar. Ketika kamu merasa lelah, terpuruk, atau ingin menyerah, ingatlah bahwa pada saat-saat inilah imanmu sedang ditempa. Iman yang tangguh bukanlah iman yang hanya ada saat semuanya berjalan baik, tetapi iman yang tetap kokoh ketika badai datang, dan keyakinan yang tidak goyah walau tantangan datang silih berganti menuntut kesabaran dan keikhlasan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana seorang tukang emas memurnikan logam mulia? Logam itu dimasukkan ke dalam api yang sangat panas agar semua kotoran dan ketidakmurnian terpisah hingga akhirnya hanya emas murni yang tersisa. Begitu pula dengan ujian hidupmu. Tuhan menggunakan kesulitan untuk membersihkan hal-hal yang tidak perlu dalam dirimu. Kesombongan, keraguan, dan rasa takut. Setiap ujian yang kamu lalui seperti nyala api yang membakar ketidaksempurnaan, memunculkan kualitas terbaik yang terpendam di dalam jiwa. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tetapi setiap kesulitan sedang mengikis kelemahan dan menajamkan kekuatanmu. Semua ini agar ketika tiba waktunya, kamu akan bersinar seperti emas murni yang telah melalui proses panjang dan menyakitkan, tetapi akhirnya tampil indah dan berharga. Jangan pernah menganggap tantangan yang kamu alami sebagai kebetulan semata. Tuhan tidak bekerja secara acak. Setiap hal yang terjadi dalam hidupmu sudah ditulis dengan penuh hikmah. Ketika kamu merasa kesepian di jalan yang kamu tempuh, ketika kamu merasa tidak ada seorang pun yang mengerti betapa beratnya langkahmu, itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan, melainkan tanda bahwa kamu sedang dipisahkan dari keramaian untuk fokus kepada apa yang penting. Tuhan ingin kamu mendengarnya lebih jelas, tanpa kebisingan yang sering membuatmu kehilangan arah. Proses ini adalah fase penting untuk memperkuat hubunganmu dengan Tuhan, karena hanya dengan hubungan yang kokoh, kamu akan mampu menanggung berkat besar yang akan Dia titipkan kepadamu. Percayalah, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ketika kamu merasa hidup tidak berjalan sesuai rencana, meskipun kamu sudah melakukan segala upaya dengan penuh keyakinan dan kerja keras, itulah tanda bahwa kamu sedang berada dalam tahap penting pembentukan dirimu. Kesulitan yang datang bukan berarti kamu gagal atau tidak cukup baik. Justru itu menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk dipercaya menghadapi tantangan sebesar ini. Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya. Dan jika kamu dipilih untuk ujian seberat ini, itu berarti kamu juga diberi kapasitas luar biasa untuk mengatasinya. Saat kamu tetap tegar di tengah badai, kamu sedang memperlihatkan ketangguhan yang tidak semua orang miliki. Ketangguhan ini akan menjadi fondasi yang membuatmu semakin kuat, semakin arif, dan semakin siap menerima limpahan berkah. Setiap langkah yang terasa berat sedang memperkuat otot spiritualmu, membuatmu mampu berdiri lebih kokoh menghadapi apapun yang akan datang di masa depan, karena kamu telah teruji.
banyak orang hanya melihat kesuksesan orang lain tanpa menyadari bahwa di balik kesuksesan tersebut tersimpan banyak luka, perjuangan, dan air mata yang tidak tampak di permukaan. Kamu yang sedang mendengarkan pesan ini mungkin berada pada fase menabur, bukan menuai. Di fase menabur, kamu harus bekerja lebih keras dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu harus rela menunda kesenangan dan menghadapi rasa sakit tanpa tahu kapan hasil akan datang. Namun yakinlah, setiap benih yang kamu tabur dengan kesabaran dan keyakinan akan tumbuh pada waktu yang telah ditentukan Tuhan. Tidak ada satupun usaha, kebaikan, dan doa yang sia-sia di matanya. Tuhan melihat setiap tetes keringatmu, setiap malam panjang penuh kecemasanmu, dan setiap usaha kerasmu yang tidak diketahui orang lain. Dia sedang merancang sesuatu yang indah sebagai balasan, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Proses yang sedang kamu jalani ini ibarat seorang petani yang menggarap tanah. Sebelum bibit bisa tumbuh, tanah harus dibajak dan diolah, yang kadang membuatnya terlihat rusak dan berantakan. Begitu juga hidupmu sekarang. Kegagalan, kekecewaan, dan rasa sakit adalah cara Tuhan membajak tanah hatimu, mempersiapkan ruang bagi benih kebesaran yang akan Dia tanamkan. Jika kamu hanya melihat kekacauan yang terjadi saat ini, kamu mungkin merasa putus asa. Tetapi bila kamu melihat dengan mata iman, kamu akan menyadari bahwa kekacauan itu adalah awal dari pertumbuhan luar biasa. Tuhan tidak akan menanamkan sesuatu yang besar pada tanah yang belum siap. Dia akan memastikan hatimu cukup dalam dan kokoh menahan akar berkat yang kelak akan membuatmu berdiri tinggi. Teruslah bersabar, karena saat musim menuai datang, hasilnya akan melampaui semua rasa sakit yang kamu alami selama proses ini. Ketika kamu mengalami kegagalan bertubi-tubi, jangan cepat menyerah atau menganggapnya sebagai tanda bahwa kamu tidak layak. Justru sebaliknya, itu adalah cara Tuhan menguatkan mentalmu, membangun kepercayaan dirimu, dan melatihmu agar tidak cepat puas dengan pencapaian kecil. Seringkali, kita terjebak dalam zona nyaman yang membatasi potensi diri. Tuhan, dengan kasih-Nya, mengirimkan ujian untuk memaksamu keluar dari keterbatasan itu, agar kamu bisa melihat bahwa kamu mampu meraih hal yang jauh lebih besar. Setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan koreksi arah, agar kamu lebih selaras dengan rencananya. Percayalah, setiap pintu yang tertutup adalah perlindungan dari jalan yang bukan untukmu, dan setiap jalan yang sulit dilalui sedang membawamu ke arah yang lebih tepat. Ketika kamu berserah sepenuhnya, kamu akan mulai melihat hikmah di balik setiap kesulitan yang selama ini membuatmu terpuruk. Tidak ada yang lebih berharga daripada pengalaman yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Di balik setiap rasa sakit, selalu ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Ketika kamu mampu menemukan makna di balik ujian, kamu akan melihat bahwa semua ini bukan sekedar kesulitan, melainkan proses pendewasaan rohani yang mengangkat derajatmu. Tuhan sangat mencintaimu sehingga Dia tidak ingin kamu stagnan di tempat yang sama. Dia ingin kamu tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Setiap tantangan yang datang adalah undangan untuk naik ke level berikutnya dalam hidupmu. Maka, ketika kesulitan datang, ucapkan dalam hati, "Aku tahu ini bukan untuk menghancurkanku, tetapi untuk membentukku." Dengan keyakinan itu, kamu akan menemukan ketenangan di tengah badai, karena kamu percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu di balik semua ini. Seringkali, saat kita sedang berada di puncak keputusasaan, itulah momen yang paling mendekatkan kita dengan Tuhan. Rasa tak berdaya membuat kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan sepenuhnya bersandar padanya. Disinilah imanmu diuji dan dimurnikan. Jangan pernah malu atau merasa lemah karena harus menangis dan berdoa di malam hari, karena itu adalah tanda hatimu masih terhubung dengan Tuhan. Justru, orang yang mengabaikan doanya saat kesulitan lebih patut diwaspadai karena ia kehilangan jangkarnya. Ingat, air mata yang jatuh saat kamu memohon pertolongan tidak akan sia-sia. Tuhan mendengar setiap keluh kesahmu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dan meski saat ini kamu tidak melihat perubahan yang berarti, bukan berarti doa-doamu diabaikan. Tuhan bekerja dalam waktu dan caranya sendiri yang seringkali melampaui pemahaman kita. Percayalah, semua ini bagian dari proses agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Jangan biarkan kesulitan mengubah hatimu menjadi keras dan penuh amarah.
Banyak orang yang ketika diuji mulai menyalahkan orang lain, keadaan, bahkan Tuhan sendiri. Padahal ini justru momen terbaik untuk memperhalus hati, memperkuat kesabaran, dan mengasah rasa syukur. Jika kamu bisa tetap bersikap baik di tengah kesulitan, itu menunjukkan bahwa kamu telah memenangkan bagian terpenting dari ujian ini, menguasai dirimu sendiri. Dunia luar mungkin tidak bisa kamu kendalikan, tetapi cara kamu merespon setiap tantangan ada sepenuhnya dalam kendalimu. Itulah yang akan menentukan apakah ujian ini akan menghancurkanmu atau membangkitkan potensi terbesarmu. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah, tetapi juga bagaimana sikap hatimu dalam prosesnya. Apakah kamu tetap rendah hati, sabar, dan penuh cinta? Atau justru menjadi pribadi yang mudah menghakimi dan putus asa? Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan keteguhan hati untuk tetap berbuat baik dan berusaha meski hasil belum tampak. Kesabaran juga bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan tetap setia berjalan meski langkah terasa berat. Kamu yang dipilih untuk menghadapi ujian besar seperti ini harus memahami bahwa kesabaranmu akan dihadiahi sesuatu yang setimpal, bahkan lebih dari yang kamu kira. Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu, dan Dia tidak akan menunda jawaban tanpa alasan. Selama menunggu, kamu justru sedang diproses, dibentuk, dan dipersiapkan, agar ketika saatnya tiba, kamu mampu menerima dan menjaga amanah besar yang akan dipercayakan kepadamu. Jadi meski kesabaranmu diuji hingga batas, jangan menyerah. Tetap percaya bahwa Tuhan melihat setiap usaha dan Dia sedang menuliskan cerita indah yang akan membuatmu bersyukur telah bertahan sejauh ini. Kita sering menginginkan segalanya berjalan cepat sesuai dengan rencana yang kita buat. Namun, Tuhan mengajarkan kita bahwa waktunya adalah waktu terbaik, bukan waktu kita. Ketika kamu memaksakan keinginanmu tanpa mempercayai proses ilahi, kamu hanya akan menambah rasa kecewa dan frustasi. Sebaliknya, saat kamu melepaskan ego dan menerima bahwa ada waktu yang telah ditetapkan untuk segalanya, kamu akan menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Bukannya berhenti berusaha, tetapi kamu belajar untuk berjalan beriringan dengan kehendak Tuhan, tidak melawan arus, dan tidak lagi membebani diri dengan ekspektasi yang berlebihan. Disinilah kamu menemukan kebebasan sejati, ketika kamu melakukan yang terbaik, kemudian menyerahkan hasil sepenuhnya pada Tuhan. Dengan begitu, setiap langkahmu terasa lebih ringan karena kamu tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar yang memegang kendali atas hidupmu. Hidup bukan hanya tentang mencapai apa yang kita inginkan, tetapi juga menjadi pribadi yang pantas menerima apa yang kita minta. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan hingga lupa menyiapkan diri untuk menanggung tanggung jawab di balik pencapaian itu. Tuhan, dalam kasih-Nya, akan menguji kita dengan berbagai situasi yang menuntut kesabaran, kebijaksanaan dan kedewasaan sebelum Dia memberikan apa yang kita impikan. Jika kita mampu melalui semua ujian ini dengan hati yang tetap bersyukur, itulah pertanda bahwa kita sudah siap. Oleh karena itu, syukuri setiap tantangan yang kamu hadapi, karena itu adalah cara Tuhan mendewasakan dan memurnikanmu. Semakin berat ujianmu, semakin besar pula kepercayaan Tuhan padamu. Jadikan semua ini sebagai dorongan untuk terus melangkah, bukan alasan untuk menyerah. Ketahuilah, semua yang kamu lalui akan terbayar dengan berkat yang sepadan, bahkan lebih. Salah satu hal paling menantang dalam ujian hidup adalah rasa sepi yang sering menyertainya. Kamu mungkin merasa tidak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan atau perjuangkan. Bahkan, orang-orang terdekat bisa jadi tidak memahami beratnya beban yang kamu pikul. Namun ketahuilah bahwa dalam kesendirian itu, kamu sebenarnya sedang diarahkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan ingin kamu berbicara lebih sering kepadanya, mengandalkannya lebih dari siapapun, dan menemukan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh-Nya. Jangan biarkan kesepian membuatmu merasa tak berarti. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk memperkuat iman, mengasah kemampuan mendengarkan suara hati, dan memahami tujuan hidupmu yang sebenarnya. Kesendirian bisa menjadi tempat paling subur untuk menumbuhkan keyakinan, kreativitas, dan kebijaksanaan. Ketika kamu belajar menikmati kesendirian, kamu tidak lagi bergantung pada validasi orang lain, melainkan hanya mengharapkan pengakuan dari Tuhan. Terkadang,
Kita lupa bahwa tidak ada satupun rencana manusia yang benar-benar sempurna. Kita bisa menyusun target sedetail apapun, namun satu peristiwa tak terduga saja bisa mengubah segalanya. Inilah kenapa penting untuk selalu menyadarkan diri pada Tuhan dalam setiap rencana. Ketika kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan, serahkan hasilnya kepadanya dengan ikhlas. Jangan biarkan kegagalan menghancurkan semangatmu, karena seringkali kegagalan itu adalah jalan pintas menuju sesuatu yang lebih baik yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagimu, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Dia bisa melihat masa depan yang tidak bisa kamu lihat. Maka bersabarlah ketika rencanamu tidak berjalan sesuai keinginan. Bisa jadi, kegagalanmu hari ini sedang menjauhkanmu dari bahaya atau mempersiapkanmu untuk anugerah yang lebih besar. Tetaplah percaya pada kebaikan rencananya. Ketika kamu menjalani proses ini, jangan lupakan pentingnya menjaga hati dari perasaan iri terhadap orang lain. Melihat orang lain berhasil lebih cepat bisa membuatmu bertanya-tanya mengapa hidupmu terasa begitu lambat atau penuh hambatan. Namun ketahuilah, setiap orang punya waktunya sendiri. Keberhasilan orang lain bukan berarti kegagalan untukmu. Tuhan punya garis waktu berbeda bagi masing-masing hambanya. Dan yang penting adalah kamu tetap fokus pada jalanmu sendiri. Jika kamu terus membandingkan, kamu hanya akan merampas kebahagiaan yang seharusnya kamu rasakan dalam perjalananmu. Jadikan sukses orang lain sebagai motivasi, bukan sumber rasa minder. Ingatlah, setiap tantangan yang kamu hadapi sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang spesial yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Tetaplah yakin bahwa waktumu akan tiba, dan ketika itu datang, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat yang sudah Tuhan siapkan untukmu. Tanda kamu sudah mulai siap menerima terobosan besar dalam hidupmu adalah ketika kamu bisa melihat setiap rintangan bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Kamu mulai menyadari bahwa kesulitan yang datang justru membawa banyak pelajaran berharga. Kamu belajar lebih sabar, lebih rendah hati, lebih tekun dan lebih peduli kepada orang lain. Hati yang pernah merasakan luka akan lebih mudah memahami penderitaan orang lain, dan itulah yang membuatmu kelak mampu menggunakan berkatmu untuk membantu banyak orang. Jadi jangan menolak ujian ini, karena dengan setiap luka yang sembuh, kamu bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana. Dan bijaksana adalah kualitas penting yang dibutuhkan untuk menjaga dan memanfaatkan anugerah besar yang Tuhan akan berikan kepadamu. Jangan takut dengan rasa sakit, karena dari situlah lahir keindahan, kekuatan dan kebijaksanaan yang akan mengubah hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan bukan hanya diukur dari kemampuanmu berdiri tegak, tetapi juga dari kesediaanmu untuk bangkit setiap kali kamu jatuh. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Bahkan orang-orang yang kita kagumi hari ini sebagai sosok luar biasa pernah mengalami kejatuhan yang membuat mereka ingin menyerah. Bedanya, mereka memilih untuk terus mencoba, belajar dari kegagalan, dan memperbaiki diri. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Setiap kali kamu terpuruk, ingatlah bahwa itu bukan akhir. Selalu ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya selama kamu tidak menyerah. Tuhan sangat menyayangi hambanya yang mau bangkit setelah jatuh. Jangan biarkan rasa malu atau takut membuatmu berhenti mencoba. Jadikan setiap kegagalan sebagai pengalaman yang membangun, bukan yang menghancurkan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang siapa kamu menjadi di sepanjang perjalanan itu. Kamu juga harus memahami bahwa ketika Tuhan menguji, Dia tidak hanya melihat ketahanan fisikmu dalam menghadapi cobaan, tetapi juga keikhlasan hatimu menerima apapun yang terjadi. Terkadang, kita memang harus mengusahakan sesuatu dengan sekuat tenaga, tetapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, Tuhan ingin melihat apakah kita tetap bisa bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika kita berhasil, tetapi juga ketika rencana gagal, karena disitulah kita menunjukkan iman kita yang sesungguhnya. Apakah kita hanya mencintai Tuhan saat keadaan baik-baik saja? Ataukah kita tetap setia saat semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Ingat, ujian ini bukan untuk mempermalukanmu, melainkan untuk menunjukkan sejauh mana cintamu kepadanya dan mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada situasi, melainkan pada hatimu yang penuh iman. Dengan begitu,
Setiap fase sulit akan terasa lebih mudah dijalani, karena kamu tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Seringkali kita menganggap ujian yang kita terima adalah bentuk ketidakadilan Tuhan. Kita melihat orang lain yang tampak lebih santai justru mendapatkan banyak kemudahan, sedangkan kita yang berusaha keras terus diuji. Namun jangan lupa bahwa keadilan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan ukuran manusia. Dia memberikan setiap orang ujian yang sesuai kapasitasnya. Orang lain mungkin tidak diuji sepertimu karena mereka memiliki perjalanan berbeda yang tidak membutuhkan pembentukan karakter seberat yang kamu jalani. Kamu dipilih untuk diuji lebih keras, karena kamu juga dipilih untuk menerima hal-hal besar yang menuntut ketangguhan luar biasa. Maka berhentilah membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena setiap ujian yang kamu hadapi sudah disesuaikan dengan kekuatanmu sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan Tuhan tidak akan pernah membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Percayalah pada keadilannya, meski kamu belum bisa memahaminya sekarang. Dalam menghadapi ujian, jangan pernah merasa kamu harus menjalani semuanya sendirian. Meski benar kamu dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, kamu juga diajarkan untuk saling menguatkan dengan sesama. Carilah lingkungan yang positif, teman-teman yang bisa mendukung dan mengingatkanmu pada nilai-nilai kebaikan, bukan yang justru menjerumuskan pada keputusasaan. Ketika kamu merasa lemah, berbicaralah dengan orang yang bisa dipercaya dan tidak menghakimi. Terkadang, hanya dengan berbagi cerita, kamu akan menemukan kekuatan baru yang sebelumnya tidak kamu sadari. Tuhan juga bisa mengirimkan pertolongan melalui orang-orang di sekitarmu. Jangan menutup diri dalam kesendirian yang hanya akan memperberat bebanmu. Jadilah rendah hati untuk meminta bantuan dan dukungan. Namun pastikan kamu juga memilih teman yang membawamu semakin dekat pada Tuhan, bukan yang membuatmu semakin jauh. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkanmu pada iman dan harapan saat kamu hampir menyerah. Jangan anggap remeh kekuatan pikiran dan ucapanmu di tengah ujian. Ketika kamu membiarkan pikiran negatif terus berkembang, kamu hanya akan memperparah rasa cemas dan menutup dirimu dari solusi yang Tuhan sediakan. Namun ketika kamu memilih untuk memelihara pikiran positif, meski keadaan masih sulit, kamu sedang menyiapkan ruang dalam dirimu untuk keajaiban. Sama halnya dengan ucapan, kata-kata yang kamu keluarkan memiliki kekuatan besar, bukan hanya pada dirimu, tetapi juga pada orang di sekitarmu. Biasakan berkata hal-hal baik, ucapkan doa dan harapan yang membangkitkan semangat. Ketika kamu mulai lelah, ucapkan kalimat pengingat yang memperkuat iman, seperti, "Aku percaya Tuhan sedang bekerja," atau "Aku yakin semua ini untuk kebaikanku." Dengan mengontrol pikiran dan ucapan, kamu sedang memposisikan diri sebagai pribadi yang layak menerima keajaiban karena kamu tidak membiarkan rasa putus asa menguasai dirimu. Selalu ingat bahwa setiap ujian yang kamu lalui bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Banyak orang yang sedang diam-diam memperhatikan bagaimana kamu berjuang. Ketika mereka melihat kamu tetap tegar meski menghadapi kesulitan, mereka juga akan terdorong untuk tidak menyerah pada masalah mereka sendiri. Kesabaran, keikhlasan, dan keteguhanmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain, meski kamu tidak menyadarinya. Maka jalani setiap tantangan dengan penuh kesadaran bahwa ada tujuan lebih besar di balik semua ini, yaitu menjadi saluran kekuatan dan harapan bagi mereka yang kehilangan semangat. Jadikan perjalananmu bukan hanya untuk meraih kebahagiaan sendiri, tetapi juga untuk menyalurkan cahaya pada orang lain. Karena pada akhirnya, kita semua diciptakan untuk saling menguatkan, bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Salah satu kunci penting untuk melewati ujian hidup adalah kesabaran. Namun kesabaran sejati bukan hanya tentang menunggu waktu yang lebih baik datang, melainkan bagaimana kamu menjaga sikap selama menunggu itu. Apakah kamu tetap berusaha dengan tekun meski hasil belum terlihat? Apakah kamu tetap memilih untuk bersyukur daripada mengeluh? Disinilah letak keindahan kesabaran yang sebenarnya. Kesabaran melatihmu untuk lebih peka pada suara hati dan ajaran Tuhan. Saat kamu sabar, kamu belajar melepaskan kontrol berlebihan atas hal-hal di luar kemampuanmu. Karena kamu sadar bahwa segala sesuatu sudah ada waktunya. Kamu juga mulai memahami bahwa terburu-buru
justru bisa menggagalkan proses yang sedang Tuhan rancang. Maka, daripada membiarkan gelisah menguasaimu, latihlah dirimu untuk menikmati setiap langkah, sekecil apapun kemajuan yang kamu raih. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia selalu menyiapkan yang terbaik bagi mereka yang sabar dan setia dalam pengharapan. Kekuatan doa juga tidak bisa diremehkan saat kamu berada dalam masa-masa sulit. Doa bukan hanya sekedar ritual atau pengucapan kata, tetapi juga sarana komunikasi mendalam antara dirimu dengan Tuhan. Saat kamu berdoa dengan hati yang tulus, kamu sedang membuka pintu bagi kekuatan ilahi untuk bekerja dalam hidupmu. Doa bisa mendamaikan hatimu yang gelisah, memberi kejelasan pada pikiran yang kacau, dan menghadirkan ketenangan yang tak bisa diberikan siapapun. Jangan lelah berdoa meski jawaban belum kunjung datang, karena setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar semuanya dan menyimpannya pada waktu yang tepat untuk dikabulkan. Teruslah menjadikan doa sebagai nafas harianmu, bukan hanya saat kesulitan, tetapi juga ketika kamu dalam keadaan senang. Dengan begitu, kamu akan selalu terhubung dengan sumber kekuatan yang sejati, dan hati serta pikiranmu akan lebih siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika ujian hidup semakin berat, penting juga untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Banyak orang terlalu fokus pada masalah sampai melupakan kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, tidur cukup, dan olahraga ringan yang bisa membantu menjaga stamina. Padahal tubuh yang sehat akan lebih mampu menopang pikiran dan emosimu, sehingga kamu bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Merawat tubuh adalah bagian dari rasa syukur kepada Tuhan atas karunia hidup ini. Jangan merasa bersalah untuk beristirahat sejenak, karena itu bukan berarti kamu menyerah, melainkan cara untuk mengisi kembali energi agar kamu bisa melanjutkan perjuangan dengan lebih baik. Ingat, menjaga tubuh bukan hanya demi dirimu sendiri, tetapi juga agar kamu bisa terus menjalankan peran dan tanggung jawabmu kepada keluarga, masyarakat, dan semua yang bergantung padamu. Kesehatan jasmani dan rohani harus seimbang agar kamu kuat menjalani setiap fase ujian dengan penuh kesadaran. Dalam perjalanan melewati ujian, kamu akan menemukan bahwa rasa syukur adalah salah satu senjata terkuat untuk bertahan. Bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan, tetapi menemukan kebaikan kecil di tengah kesulitan tersebut. Ketika kamu belajar mencukuri hal-hal sederhana seperti udara segar, makanan yang cukup, atau orang-orang yang masih peduli padamu, hatimu akan lebih ringan menghadapi apapun. Bersyukur juga akan membuatmu lebih peka pada pertolongan Tuhan yang datang dalam bentuk yang tak terduga. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang hilang atau belum tercapai, sampai lupa bahwa masih banyak nikmat yang kita terima setiap hari. Latihlah dirimu untuk selalu mencari satu hal yang bisa disyukuri, sekecil apapun setiap kali hari terasa berat. Lambat laun, kamu akan terbiasa melihat sisi positif dalam setiap keadaan, dan ini akan membuatmu lebih tangguh menghadapi badai apapun yang datang di masa depan. Perjalanan ini juga akan mengajarkanmu arti keikhlasan yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti kamu menyerah tanpa perlawanan, melainkan menerima kenyataan dengan hati lapang setelah berusaha sebaik mungkin. Keikhlasan membuatmu tidak lagi menyimpan dendam atau rasa marah yang hanya akan melukai dirimu sendiri. Ketika kamu belajar ikhlas, kamu membebaskan dirimu dari beban emosi yang menghalangimu untuk melangkah maju. Tuhan menyukai hati yang ikhlas, karena hati seperti inilah yang siap dibentuk, dipoles, dan dipenuhi dengan kebaikan lebih besar. Ikhlas juga membantumu menerima bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik, meski tidak selalu sesuai dengan harapanmu. Jangan takut melepaskan hal-hal yang memang tidak lagi baik untukmu, karena apa yang Tuhan ambil akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik di waktu yang lebih tepat. Dengan ikhlas, kamu akan menemukan kedamaian meski keadaan belum berubah, dan itu adalah tanda kedewasaan spiritual yang luar biasa. Seringkali dalam perjalanan melewati ujian, kamu akan dihadapkan pada momen ketika harus mengambil keputusan besar. Saat itulah penting untuk tidak gegabah,
dan tetap melibatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Berdoalah sebelum memutuskan, renungkan dengan tenang, dan pertimbangkan segala konsekuensinya. Kadang terburu-buru hanya akan membawa penyesalan, sedangkan kesabaran akan membawamu pada pilihan yang lebih baik. Ingat bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil cenderung tidak bijak. Oleh karena itu, saat kamu merasa sangat marah, sedih, atau frustasi, berilah dirimu waktu untuk menenangkan pikiran sebelum menentukan arah. Diskusikan dengan orang yang kamu percaya dan memiliki kebijaksanaan. Karena masukan dari sudut pandang berbeda bisa membantumu melihat sesuatu dengan lebih objektif. Jangan biarkan tekanan membuatmu mengabaikan nilai-nilai yang kamu pegang. Ambillah keputusan yang mendekatkanmu pada kebaikan dan bukan yang menimbulkan luka lebih dalam, baik untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Dalam menghadapi ujian, jangan pernah merasa malu untuk menangis. Air mata bukan tanda kelemahan, melainkan ekspresi kemanusiaan yang justru bisa melegakan. Banyak orang yang menahan diri untuk tidak menangis karena takut dianggap lemah. Padahal menumpuk emosi hanya akan memperbesar tekanan batin. Menangislah saat kamu butuh, lalu bangkit kembali dengan hati yang lebih ringan. Namun, pastikan setelah menangis, kamu tidak berlama-lama terpuruk dalam kesedihan. Gunakan momen itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Karena di saat kamu paling rapuh, Tuhan justru sedang sangat dekat. Ia tidak mengabaikanmu, melainkan menunggu waktumu untuk kembali mengandalkannya. Jangan merasa kamu harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Cukup pastikan kamu tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi kemampuan untuk bangkit setiap kali terjatuh dengan iman yang semakin kokoh. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya diukur dari hasil yang tampak di mata manusia, seperti kekayaan, popularitas, atau jabatan. Namun ujian hidup akan mengajarkanmu bahwa ukuran kesuksesan sejati adalah bagaimana kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada gunanya berhasil secara materi jika hatimu kosong dan penuh kebencian. Ujian membuatmu memahami bahwa kesuksesan hakiki adalah memiliki hati yang damai, karakter yang kuat, dan kemampuan untuk tetap rendah hati dalam keadaan apapun. Saat kamu melewati rintangan dengan kesabaran dan keikhlasan, kamu sedang membangun kesuksesan yang tidak bisa dicuri siapapun. Ini adalah kesuksesan yang akan memberimu kebahagiaan jangka panjang dan membawa manfaat bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Jadi jangan terlalu khawatir pada penilaian orang tentang dirimu. Fokuslah untuk membangun diri agar setiap langkahmu membawa nilai kebaikan yang kekal dan tidak lekang oleh waktu. Ketika kamu berada dalam ujian panjang yang seolah tak kunjung selesai, kamu akan diuji juga dalam hal konsistensi. Seringkali kita semangat hanya di awal, tetapi mulai goyah ketika waktu berlalu dan masalah belum selesai. Konsistensi penting untuk membuktikan bahwa imanmu bukan hanya sekadar emosional sesaat, tetapi benar-benar tertanam dalam hatimu. Konsistensi akan membedakanmu dari mereka yang hanya setengah hati. Meski ada hari-hari ketika kamu merasa lemah, jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Lakukan apa yang sudah menjadi kewajibanmu, sekecil apapun, karena Tuhan melihat usahamu bukan hanya hasilnya. Jangan remehkan kemajuan kecil, karena mereka adalah tanda bahwa kamu masih bertahan. Setiap hari kamu melanjutkan perjuanganmu, kamu sedang membuktikan bahwa kamu layak untuk menerima kepercayaan lebih besar dari Tuhan. Tetaplah setia pada proses, meski jalan terlihat lambat, karena yang konsistenlah yang akan menuai hasil luar biasa. Satu hal penting yang harus kamu ingat adalah, jangan pernah menyerah pada rasa takut yang berlebihan. Ketakutan hanya akan membuatmu meragukan potensi dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika rasa takut datang, lawan dengan iman dan keberanian yang tumbuh dari keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ingat, ketakutan seringkali membesar di pikiran, tetapi hilang ketika kamu mulai bertindak dengan keyakinan. Jangan menunda langkah hanya karena khawatir gagal. Jika kamu gagal, itu bukan akhir segalanya, melainkan kesempatan belajar untuk menjadi lebih baik. Terimalah kegagalan sebagai bagian dari proses pendewasaan dan penguatan imanmu. Tuhan lebih melihat hatimu yang terus berusaha daripada kesempurnaan hasilmu. Jadi, jangan biarkan rasa takut mengikatmu dan membuatmu tidak bergerak.
Percayalah bahwa selama kamu tetap berjalan dalam kebaikan dan keikhlasan, Tuhan akan menuntunmu melewati semua rintangan menuju keberhasilan yang telah Dia siapkan. Jangan lupa bahwa dalam setiap ujian, kamu juga sedang diajarkan tentang empati. Ketika kamu pernah merasakan pahitnya kesulitan, kamu akan lebih mudah memahami orang lain yang sedang terjatuh. Pengalaman itu akan menumbuhkan hatimu menjadi lebih peka, peduli, dan tidak mudah menghakimi. Empati adalah salah satu kualitas terbaik yang bisa kamu miliki sebagai manusia, karena dengan empati, kamu bisa menjadi penghibur bagi mereka yang sedang berduka, memberi semangat kepada yang hampir menyerah, dan menjadi tangan Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Jangan menutup hatimu hanya karena takut disakiti lagi. Tetaplah berbagi kebaikan meski kamu sendiri sedang dalam masa sulit. Justru ketika kamu memilih untuk tetap menolong, Tuhan akan memberkatimu lebih lagi. Empati akan mendekatkanmu pada banyak orang dan menebarkan kebaikan yang tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Percayalah, setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Seiring berjalannya waktu, ujian hidup juga akan memperjelas siapa saja orang yang benar-benar peduli padamu dan siapa yang hanya datang saat senang saja. Kamu akan melihat siapa yang tetap mendukungmu meski kamu sedang terpuruk dan siapa yang memilih menjauh ketika kamu kehilangan segalanya. Jangan marah atau dendam pada mereka yang pergi, karena sebenarnya itu adalah cara Tuhan menyaring orang-orang di sekitarmu agar hanya mereka yang tulus yang tinggal. Proses ini memang menyakitkan, tetapi pada akhirnya akan membebaskanmu dari hubungan yang tidak sehat. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli, kamu akan merasa lebih kuat menghadapi apapun. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu, karena Tuhan selalu bisa menghadirkan orang-orang baru yang lebih baik dan mendukung pertumbuhanmu. Bersyukurlah atas mereka yang tetap ada, karena mereka adalah hadiah Tuhan yang sesungguhnya dan pantas kamu jaga dengan sepenuh hati. Seringkali dalam masa-masa berat, kita menganggap Tuhan sedang diam atau tidak peduli. Padahal di saat itulah, Dia bekerja paling keras di balik layar, merancang jalan keluar yang tidak kamu duga. Hanya karena kamu belum melihat tanda-tanda perubahan, bukan berarti Dia tidak mendengarmu. Tuhan punya waktunya sendiri, dan waktunya selalu sempurna, tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tugasmu adalah tetap setia dalam iman, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabmu, dan menjaga sikap hatimu agar tidak pahit atau putus asa. Tuhan sedang mengatur semua hal agar pada akhirnya kamu mendapatkan yang terbaik. Jangan terburu-buru meminta semuanya selesai secepatnya, karena proses ini akan menghasilkan pribadi yang lebih matang dan siap menerima berkat besar. Ketika kamu belajar menunggu dengan penuh kepercayaan, kamu sedang menunjukkan kedewasaan spiritual yang akan membuatmu lebih kuat dan penuh kebijaksanaan untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Ingatlah juga bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Kamu tidak bisa membandingkan perjalananmu dengan orang lain karena Tuhan memberikan ujian sesuai kemampuan dan tujuan hidup masing-masing. Membandingkan hanya akan melemahkan semangatmu dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Alih-alih iri dengan kesuksesan orang lain, lebih baik fokus pada pengembangan diri dan bersyukur atas setiap langkah yang sudah berhasil kamu lalui. Percayalah, apa yang Tuhan siapkan untukmu tidak akan tertukar. Ketika saatnya tiba, apa yang menjadi hakmu akan datang dengan cara yang paling indah. Selama kamu tetap berusaha dengan jujur dan sabar, kamu pasti akan sampai pada tujuan yang sudah Tuhan rancangkan khusus untukmu. Jadi, hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan fokuslah membangun dirimu sendiri. Kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dari mengejar apa yang dimiliki orang lain, melainkan dari bersyukur dan mengoptimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan padamu. Akhirnya, setelah semua pembahasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membaca hingga akhir dan memilih untuk tetap berjuang dalam proses kehidupan yang mungkin sedang sulit. Ketahuilah kamu bukan hanya kuat, tetapi juga sangat berharga. Jangan pernah meragukan cinta Tuhan yang tidak terbatas kepadamu. Setiap tetes air mata dan setiap langkahmu diperhitungkan olehnya. Jangan biarkan kegagalan atau kesulitan membuatmu merasa kecil atau tidak layak. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan.
Terima kasih juga sudah mendukung channel ERS Pandangan Hidup. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini, like videonya, dan tinggalkan komentar angka 77 sebagai tanda kamu siap menerima terobosan yang telah Tuhan siapkan. Bagikan juga ke orang terdekatmu, supaya mereka pun dikuatkan. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalananmu dengan damai, kekuatan, dan sukacita yang berlimpah.